Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Ibu Novarita MSI selaku pengelola museum dengan tema kita yang masih sama, yaitu miniatur Bengkulu nih. Itu tadi sempat terjeda iklan gitu ya tentang segmentasi juga yang masuk museum, berarti artinya lebih banyak kalangan pelajar Bu ya. Kayak gitu. Nah, kalau di museum sendiri artinya koleksi-koleksinya ada apa aja nih Bu? Kalau di museum kita? Kalau di museum kita, insya Allah kita menyimpan koleksi yang hampir dari seluruh wilayah Provinsi Bengkulu ya. Cukup lengkap berarti ya? Cukup lengkap, kita punya pakaian adat, kita punya alat musik, kita punya juga senjata tradisional. Gitu. Terus kalau ke barang-barang bersejarah ini juga ada beberapa koleksi? Ada. Jadi kalau secara umum di museum kita itu terbagi ada 8 jenis ya. Oh, 8 jenis. Oke. 8 jenis koleksi. Kita punya koleksi arkeologika. Artinya ini koleksi-koleksi dari zaman prasejarah. Kita ada nekara, ada kapak batu, seperti itu. Ada juga kita yang kedua, jenis kedua, etnografika. Ya, ini koleksi-koleksi yang berkaitan dengan budaya, dengan religi, seperti baju pengantin, bilik pengantin. Kita juga punya buayan dan sebagainya seperti itu. Terus kita juga punya jenis koleksi yang ketiga, historika. Yang berkaitan dengan sejarah ya, yang ada nilai sejarahnya. Kita punya meriam kecepek, ada lonceng dari Benteng Ana dari Muko-Muko, seperti itu. Terus ada juga koleksi biologika. Biologi kan, hewan. Kita punya ular, buaya, tapi bukan buaya darat. Buaya yang udah diawetkan ya. Yang sudah diawetkan ya. Ada penyu, ada terenggiling juga yang sudah diawetkan. Terus kita ada juga koleksi keramik. Keramik kita punya koleksi keramik dari Cina, dari Eropa. Kalau khas Bengkulu sendiri ada? Kalau keramik yang Bengkulu kayaknya tidak ada, cuma keramik Indonesia ada. Oh, keramik Indonesia ada. Kan kita kan terkenal dengan ininya ya kan, basurenya kan? Kayak gitu kan, kayak gitu kan, motif-motif basurek gitu kan. Basurek. Kalau basurek termasuk dari etnografi. Ada juga ya berarti ya? Ada basurek ada. Terus kita ada juga koleksi teknologika. Yang berkaitan dengan perkembangan teknologi lah. Oh, dari dulu. Iya, khususnya untuk kegiatan ekonomi. Kita punya tuh kincir apa itu yang untuk padi. Kincir padi. Terus lesung itu numbuk padi. Kita ada. Terus kita ada juga koleksi numismatika, itu mata uang. Oh, mata uang. Mata uang, koin maupun kertas. Dari zaman penjajahan ada kita. Uang-uang lama lah itu ya. Terus yang terakhir jenisnya filologika, itu naskah. Di kita ada naskah ulu atau kaganga. Itu yang jadi salah satu juga bahasa. Kalau kaganga, sama saya dulu pikir kaganga itu cuma miliknya orang Rejang. Ternyata teman-teman suku Serawai pun ada kaganganya. Dan itu jarang sekali, maksudnya kan terus sekarang untuk milenial sekarang Bu ya, untuk mempelajari huruf-huruf kaganga ya. Iya, memang agak sedikit susah, tapi kita di museum ada beberapa orang yang memang udah paham membaca kaganga. Tapi sekarang kalau betul kan Ibu kan juga terjun di pendidikan dan ini juga gitu kan. Apakah ini tidak masuk di salah satu mungkin mata pelajaran, atau dulu pernah, atau kayak gimana nih? Kalau selama saya jadi siswa, jadi guru, kayaknya belum kita ya. Kalau di Bengkulu kayaknya muatan lokalnya kita baru sebatas membatik. Batik Besure. Tapi kalau untuk kaganga sendiri itu kawan-kawan di Rejang Lebong
itu SMP di Rejang Lebong, kabarnya memang belajar itu. Oh, mau belajar ya? Dijadikan muatan lokal. Oh iya iya, salah satu inilah ya, maksudnya penunjang juga Iya, untuk mata pelestarian pelajaran. yang minimal. Pelestarian ya. Iya. Sebenarnya untuk pelestarian. Iya. Karena saya di Sunda kemarin itu ada salah satu yang maksudnya mata pelajaran yang harus bisa ya bahasa Sunda gitu. Ya. Ada ujiannya gitu kan. Jadi Kalau kita di Bengkulu kayaknya kalau yang bahasa belum ya. belum ya. Cuman kalau membatik pernah, Mm-mm. kalau di teman-teman di Rejang Lebong belajar Dipelajari kaganga, juga iya. ya gitu. Karena agak unik ya, maksudnya kan agak unik tuh memang dari bentuknya. Iya. Seperti huruf Sanskerta kali ya. Iya, iya, benar. Sanskerta kalau di Jawanya kan. Kayak gitu. Salah satu ya mungkin melestarikan tadi ya Betul, kayak gitu wajib ya. itu. Gitu. Mudah-mudahan juga kalau misalnya diberikan juga salah satu bentuk pelajaran baru, mungkin yang suka bahasa kan mungkin lebih tertantang dan lebih bisa mendalami gitu ya. Betul. Cuman mungkin kita terkendala di Guru ya, SDM-nya yang memang SDM-nya. menguasai kaganga itu. Iya. Jadi cukup kompleks juga kalau mau dimasukin Iya. ke mata pelajaran ya kayak gitu. Banyak juga yang harus dibenahin dulu dari Iya, awalnya iya, apa iya, kan. Iya, benar. Nah, kalau tadi udah jenisnya gitu kan, yang paling bersejarah lah, mungkin yang paling lama yang ada di museum. Yang paling lama itu yang ada di museum, setelah ngobrol-ngobrol dari beberapa teman yang memang Iya, udah iya. lama di museum, itu barang-barang yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan nilai prasejarahnya dari zaman prasejarahnya. Seperti yang saya katakan tadi, yang seperti kapak batu, Iya. Nekara, itu memang udah lama di museum. Di museum ya Iya. gitu. Bahkan mungkin dari generasi awal ya gitu. Ya mungkin Museum. awal pendirian museum itu Iya, sudah iya. ada mungkin ya. Tapi untuk bisa mungkin maksudnya seputar orang biar tahu juga gitu kan, untuk kita bisa tahu misalnya kan sejarah ataupun ini gitu kan, berarti dari tim museum sendiri ada secara apa ya, arkeolognya atau kayak gimana nih Bu? Pada waktu saya masuk ke sana, memang benda-benda koleksi yang ada di museum itu kan memang saya cerita dulu. Jadi barang apa saja yang bisa masuk museum, Iya, itu kan syarat yang pertama minimal umurnya lebih dari 50 tahun. lebih dari 50 tahun. Iya. Yang kedua ada ceritanya, maksudnya tidak nanti ketemu Ditaruh. batu ini 50 tahun bawa ke museum, bukan seperti itu juga. Iya. Barang-barang yang berusia di atas 50 tahun dan mempunyai ceritanya, narasinya. Oh, ini peninggalan zaman Belanda, bla 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 bla. Iya. Harus ada Nilai sejarah. dan narasumber yang bisa memberikan keterangan bahwa benda itu memang benar-benar benda bersejarah begitu. Nah, jadi kalau barang koleksi kita di museum, insya Allah semuanya memang ada. Iya. Ada ceritanya seperti itu. Dan Ada tervalidasi narasinya. juga sama Iya, orang-orang sebetulnya. yang memberikan Betul. itu ya, Heeh. gitu ya. Nah, kalau dari tim museum sendiri itu ada apa program yang misalnya memang mencari barang-barang atau menerima juga kalau misalnya ada sejarah yang mungkin di rumah nih gitu kan, ada pada nggak kepakai, bisa jadi bahan edukasi gitu, misalnya ditaruh di museum seperti itu. Iya, secara garis besar sebenarnya kan ada beberapa teknik kita untuk mendapatkan koleksi ya. Yang pertama dari penggalian, yang kedua memang pencarian. Pencarian. Berarti ada juga yang mencari ya, maksudnya dari tim sendiri ya. Pencarian, ada juga dari pembelian, bisa juga kita beli. Oh iya. Iya, ada juga hibah dari masyarakat, ada juga pertukaran. Ada juga hadiah. Seperti kita di museum, kita ada replika patung Siwa, itu pemberian atau hadiah mungkin ya dari Dirjen Kebudayaan pada yang Tahun lalu itulah lah, ya, gitu. tahun itu memberikan hadiah Iya. replika patung Dewa Iya. Siwa. Berarti kolektor juga artinya kalau dia mau melepaskan barang juga mungkin bisa juga ya. Bisa. Gitu ya. Ha-ha, Dengan bisa. cara tadi ya, Iya, gitu. dengan cara tadi. Iya. Cuman kalau kita dibawa pemerintah provinsi, artinya kita kan juga ada mekanismenya dalam penganggaran sebagainya. Jadi mungkin kalau untuk penambahan koleksi dari pembelian, kita memang harus ada perhitungan. Iya. Perhitungannya. Cuman kita tahun kemarin 2022 kita ada dapat hibah dari masyarakat. Apa barang apa, Bu? Keris. Keris ya? Itu
dengan sukarela lah Iya, iya, iya. memberikan. Orang Bengkulu Orang memberikan Bengkulu. gitu ya, iya, iya. Tapi ditahan dulu mungkin cerita kerisnya Oke. gitu kan. Gitu kan. Gitu apa aja mungkin yang didapat barang-barang baru dan lain sebagainya, entah itu Siap. program yang belum diketahui masyarakat nih Iya, tentang betul. museum sendiri, bagaimana nanti bisa diceritain gitu. Dan untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.